never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Nakagami menganalisa situasi Honda dan Marquez, setelah melihat langsung jatuhnya pembalap Spanyol itu saat pemanasan. Nakagami Jepang adalah satu-satunya perwakilan Honda di Grand Prix Jerman hari Minggu ini. Selain cederanya Joan Mir dan Alex Rins di Mugello, Marc Marquez dicoret di menit-menit terakhir. Pria asal Cervera itu mengalami 5 kecelakaan selama akhir pekan dan, setelah 2 pukulan keras, memutuskan untuk tidak mengambil risiko lagi pada hari Minggu. Selama pemanasan hari Minggu, Nakagami mengendarai di belakang Marquez pada saat kecelakaannya. Beginilah cara pembalap Jepang menceritakannya, ketika Manuel Pecino memindahkan kami daripada Sachsenring setelah balapan. Sebelum dia jatuh, saya berada di belakangnya dan saya tidak melihat ada yang salah dengan cara mengemudinya. Kecepatannya bagus dan dia tidak melakukan kesalahan apapun, kata Takaaki. Dia baru saja kehilangan bagian belakang sepenuhnya, motornya tidak berhenti tergelincir dan dia melakukan slide besar, tambahnya. Entah bagaimana dia kehilangan bagian belakang dan memiliki sisi atas yang besar. Jujur, saya merinding saat melihatnya. Kami mengendarai sepeda yang sama dan pada beberapa kesempatan saya merasa sepeda itu akan memuntahkan saya, kata Nakagami. Dia tidak percaya diri dengan motornya, jelasnya. Dengan 3 dari 4 pebalapnya cedera dan hampir 40 kecelakaan di antara semua pebalap sepanjang tahun ini, krisis di Honda semakin meningkat. Jika pengendara mereka ingin mendorong, mereka harus mendorong dan motor ini tampaknya semakin tidak aman. 5 crash Marquez di sirkuit favoritnya mengkonfirmasi hal ini, dan Nakagami meminta, setidaknya dalam hal keselamatan, situasinya membaik. Paket yang kami miliki ini, motornya sendiri, tidak menghasilkan cengkeraman. Sangat mudah untuk memiliki sisi yang tinggi di pintu masuk belokan, sorot orang Jepang itu. Begitu Anda menginjak gas, Anda kehilangan cengkeraman dan motor selalu tergelincir. Saya tidak tahu apakah itu masalah cengkeraman yang disebabkan oleh bagian mekanis atau bahkan elektronik, tetapi sangat sulit untuk ditangani, tambahnya. Sementara itu, kedua pembalap Prima Pramac Racing itu belum pernah turun podium sejak balapan hari Minggu di Le Mans, Prancis. Tim yang dipimpin oleh Paolo Campinotti adalah taruhan kemenangan untuk balapan panjang, dan juga untuk balapan sprint. Di Le Mans, Martin dan Zarco masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga dan setelah jeda singkat hasil bagus ini berlanjut. Di Mugello Zarco tertinggal dari podium dalam balapan cepat, tetapi pada hari Minggu ia menempati posisi ketiga, di belakang Martin. Akhir pekan ini di Sachsenring, Jorge Martin menjadi pemenang, di kedua balapan tersebut. Sementara Johan Zarco tidak naik podium saat sprint race, namun pada hari Minggu ia kembali berjaya dengan posisi ketiga. Pembalap Prancis itu pergi ke ruang pers di mana dia berbicara kepada media dan mengamati GP Jerman. Saya cukup puas dengan hasil saya minggu ini. Saya berhasil memulai dengan baik dan menemukan kepercayaan diri yang tepat dengan ban belakang, jelas Zarco tentang balapannya. Selama balapan, pebalap Prancis itu satu grup dengan Bezzecchi, Marini dan Binder. Saya memiliki Marini dan Binder di depan, tetapi saya berhasil tetap bersama mereka. Sedikit demi sedikit ban luka Marini mulai kempes dan saya bisa berada di belakang Brad Binder, yang kemudian akhirnya terjatuh. Bezzecchi adalah pebalap yang bisa membahayakan podium Zarco, Bez berada di belakangnya dalam jarak yang sangat dekat. Saya memutuskan untuk berhati-hati, tetap fokus dan menghindari kesalahan.